Iki kembang apa lek? Bang kopi, Kaya wangi bang kopi. Kamu lihat lutung, apa tuh? ada tamu. Buka apa tadi? Dari daun saya tahu sih. Bukaan. Oh, aman. Bukaan. Ini adalah pacet. Gatel. Pacet ora loro tapi ngerti-ngerti pendarahan. Gatel, Gatel. gatel kan dia gatelnya kan pengencer. Kayak nyamuk berarti. Iya, memang dia punya istilahnya apa? Pengencer darahnya. Iya, nama istilah lihat. Nah, itu koreng. Lokasi nggak hilang ya. Iya. Nggak hilang. Oke, pasutnya. Yo, guys. Karena 130 DPL. Kadang nek wong alergi karo hormone pacet anu. Nah, biduran. Oh, ana sing nganti opnam kok. Pingsan, ora pingsan sih, istilahnya apa ya? Ya dia opnam 2 hari di rumah sakit gara-gara cokot pacet. Wong Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Ungaran via Gedung Songo. Ini kawasan wisata Candi Gedung Songo. Kita lintas dari naiknya lewat jalur Tedeng yang biru ini, turunnya lewat jalur lama Gedung Songo ini yang merah atau asli. Ini berakhirnya di pemandian air panas, tapi aslinya ya berakhirnya di sini. Dari sini kan kita berendam air panas terus turun balik ke parkiran motor kita. Jadi pendakian kali ini tuh diawali dari parkiran motor. Kita kan kebetulan naik motor ini ke Gedung Songonya. Diawali dari parkiran motor, kita berjalan menuju Candi 5, Candi 4, kemudian kita naik ke atas lagi, masuk ke area kebun kopi ya. Nah, di sini tuh ada kayak bekas kawah itu, tapi masih bau belerang sih. Kawahnya berarti ada 2 di sini dan di sini. Kalau yang di sini kan yang di pemandian air panasnya. Nah, ini kita sempat tersesat di sini, harusnya kita lurus, kita belok kiri. Di sini itu ya kapan-kapan kita akan coba turun ke sini ya. Nah, kita ke kiri. Nah, di sini tuh jalur pertemuan dengan jalur Banter Hill dari sini ya. Jadi yang dari Banter Hill itu dari sini naik ke sini, kemudian ketemu di sini. Pos 3 via Banter Hill. Di sini tuh ada juga jalur lain. Kapan-kapan kita coba ya, yang arah dari sini. Nah, di sini tuh masih banyak pacetnya. Seperti di awal video ini tadi kan, itu contoh pacet yang nempel di sepatunya Mas Ramu. Pacet itu sebangsa lintah. Dan untuk membedakan itu biasanya pacet itu adanya di darat, kalau lintah itu di perairan kayak di sungai gitu. Terus bentuk tubuhnya juga agak beda dikit itu, tapi makanannya sama, makan darah. Dan pendakian pertama itu kita ke puncak Naga 91 ini, baru kemudian ke puncak Tedeng yang sebelah kanan ini. Ini posisi kita di parkiran Gedung Songo. Parkir motor. Seperti ini kondisi parkiran motornya. Di sini ada warung itu. Di warung punya rumah. Dia tuh rumahnya di tingkat itu. Terus bagian atasnya dijadikan warung yang nyambung dengan parkiran. Itu warung paling strategis di parkiran motor dan paling laris kalau Mas Ramu lihat. Kita tadi dari arah kanan ini, cuman lupa Mas Ramu syuting ya, itu dari bawah sana. Kita sekarang ke kiri, naik ke atas, yaitu Gunung Ungaran yang nampak dari kejauhan itu. Alhamdulillah ini cuaca sangat cerah di sini.
Ini sekarang posisi jam 8 kurang sedikit. Ternyata udah buka ya wisata Candi Gedong Songo. Ada tulisannya Gedong Songo. Ini bro. Nah itu tempat kita datang tadi dari bawah. Parkiran mobilnya ada 2 di sini dan di sana. Musiknya terlalu kencang, kita dubbing lagi. Itu gunungnya yang dari jauh nampak indah dan cerah ya. Di sini ada tamannya, ada tulisannya Candi Gedong Songo. Ini tulisannya baru termasuknya. Kemarin kan waktu Mas Ramu terakhir naik ke arah sini tuh masih ditutup ini. Ada pembangunan di depan sini. Waktu itu Mas Ramu naik Gedong Songo via jalur lama ya dengan Mas Ahmad. Ini kantor wisata Gedong Songo, ini parkirannya, kita bisa melihat Gunung Merbabu itu di depan sana. Dulu tuh los ya, maksudnya rumahnya nggak sepadat ini dan nggak setinggi-tinggi ini. Ini parkiran mobil yang kedua. Dan kita skip aja, kita langsung mulai. Tadi kita sempat nunggu Pak Dian dan Abu Pakih. Tekan bro. Mahal nih. Didol entuk Pak. Didol entuk murah. Kalau papayu. Ayo. Api gitu. Tapi jualan ini. Maksudnya nyimpannya bisa. Oh iya. Kamu enggak? Api ya. Kumpulan. Iguana Jawa. Itu beda iguana. Tangan Jadi ini kita diskusi dulu, melihat peta jalur yang akan kita lalui. Tadi kita sebenarnya nemu iguana itu di balik pintu itu, mau kita bawa, cuman sayang kita nggak bawa kandang. Kalau bawa mobil ya bisa kita masukin mobil dulu itu iguananya, karena kita naik motor ya mau gimana lagi. Itu tidak pernah. Mana kemana lekat ya Rabu? Ini kita mulai start pendakian. Ini ada ketemu ibu penjual yang biasa berjualan di area wisata. Ini ada rumah warlock ya. Kebetulan lewat orangnya itu kebetulan lewat atau Gak paham ya? kebetulan muncul Kayaknya lewat. dia pas mau ke situ juga kita keluar gitu. Go Pak. Emang dulu curangi. Ini Mas Ramu mau melipir dulu, lihat situasi di jalur yang dari bawah maksudnya. Jadi kan di sini tuh ada 2 jalur yang melalui wisata ini sama jalur yang dari dusun sebelah kiri yang melewati kebun-kebun warga itu. Jadi dia dari kebun itu terus kemudian naik ke gunung depan itu. Dan kita balik lagi, kita akan ke jalur utama, ketemu dengan kelompok kita tadi, kelompoknya Mas Ramu yang udah jalan duluan sebagian dan sebagian masih di belakang. Nah itu Pak Dian ternyata masih di belakang. Di awal-awal ini kita masih menyusuri beberapa rumah warga ya di pemukiman.
punya rumah di sini enak ya, hawanya terus pemandangannya, vibesnya itu enak, cuman berisiknya itu karena ada musik-musik, ada suara gemericik air. Di awal-awal ini jalurnya nanjak, tapi nanjak manja seperti ini kondisi apa wisata Candi Gedong Songo bagian sisi selatan atau sisi barat ya. Ini jalan ini biasa dilewati kudanya warga sama motor-motor walok yang ini apa panen kopi. Di depan ini ada Fakih dan Abu Fakih, ya, bapak dan anak. Bapaknya pakai tas water bag, anaknya pakai keril. Sebelah kiri ini ada wisata Ayanas dulu namanya, sekarang namanya nggak tahu apa ya. Kelihatannya udah ganti nama, coba nanti kita lihat tulisannya apa. Tapi nang seberang kali ngono, dudu nang enggak. Nek penting mbok kae lho pinggir kali iki lho. oh pingin dalan kuwi. Tapi sing sisi luar. Kan kebon kosong lho, terak itu. Di sebelah kanan ini ada pangkalan kuda. Kita bisa nyewa kuda di situ kalau males jalan. Berarti wisatawan Candi Gedong Songo kan kalau malas jalan bisa nyewa kuda atau naik kuda, karena jalur rute Gedong Songo ini kan naik turun, nggak semua orang itu suka jalan kaki. Jadi kalau nah ini ada tulisannya wisatanya tulisannya selamat datang Nuzalza Candi Gedong Songo. Berarti sekarang namanya ganti Nuzalza ya, dulu namanya Ayanas. Kalau dilihat dari penampakannya masih sama sih, masih sama dengan Ayanas maksudnya. Berarti kemungkinan ya ganti pemilik kemudian ganti nama, tapi kelihatannya nggak terlalu laku ya. Masuk area situ tuh kalau nggak salah bayar 10.000 atau 15.000 gitu untuk foto-foto itu. Kalau bagi kita yang suka foto-foto itu ya cocok sih, maksudnya suka selfie. Ini ada bangunan juga, ini bangunan melayang, kelihatannya warung ini ya, warungnya belum buka. Ini karena kita masih sangat pagi kalau untuk ukuran wisatawan. Di sebelah kanan ini juga sudah ada kebun ya, kebun mawar kelihatannya, kebun bunga dan kebun sayur mayur. Kita skip aja, kita langsung di apa, jadi dari ya, Nusalsa sampai sini tuh tanjakannya lumayan, tapi jalannya seperti ini, jalan apa ini kayak batu candi, batu alam lah. Ini kalau ke kanan kita akan ketemu Candi 5, kita lewat yang kiri aja. Nanti mungkin mawar kapan-kapan akan Banteng Redes lewat mawar. Yo anu gue. Engko wayah anune di share. Nanti cari nih ya. Bung Semarang. Ini jalannya gini, Medeta. Nyabang. Loro-loro. untuk jalan yang sebelah kiri ini jalannya cenderung Nek ada lewat misal gue senggi, nek lewat dhuwur ki senggi. Tapi mungkin kan ketemu. jalannya cenderung miring apa maksudnya, miring seperti inilah, nggak ada undak-undakan. Ada sih dikit yang ini sebelah kiri, sebelah kanan kan jalan lurus. Kalau yang tadi yang percabangan kita ke kanan itu jalannya perlu undak-undakan. Jadi kalau yang perlu undak-undakan itu memang dikhususkan untuk jalur manusia. Kalau yang ini kelihatannya jalur motor ya. Belum puncak. So
mawar puncaknya juga. Malah. Ya. Paling saya kan kita orang puluhan loh di jeneng puncak. Di sebelah kiri ini banyak tanaman kopi ya. Jadi dari sini sudah banyak tanaman kopi, dan kenapa ini jalurnya dibuat lurus seperti ini supaya motor bisa lewat, karena ini termasuk jalur pengangkut kopi, jalur petani lah istilahnya. Terus untuk tanaman yang tinggi-tinggi ini, nah ini kita skip, kita udah masuk perkebunan kopi, kita masuk di sela-sela tanaman yang tinggi-tinggi ini ya. Di sini cuaca masih cerah dan vibesnya masih positif, enak lah menurut Mas Ramu. Langitnya juga bagus, dibuat video masuk frame bagus. Ini kontras warnanya cukup menarik, antara maksudnya warna alamnya ya, bukan warna videonya, kameranya. Langit yang cerah, tanaman yang hijau. Kebun kan disini akeh loh ini. Robusta Arabica. Lampung bibit ini. Lampung kan ya ono Robusta Arabica tuh. Nah ya kuwi jenisnya kurang ngerti, cilian kok. Oh ya rasanya masih dominan pahit apa ono kutute. Nek ketute. Itu Arabica tuh. Bahu pinter mending ngangring. Campuri jagung. Terus pemurni kopi. Kopi tok. Oke ya. Nah, jundang kilo ya. Ini bang ya, angin ya. Lah, pangan cacing ya, dipakai. Ah, ini SMP. SMP kelas loro saiki. Lalu mlebu-mlebu iki dilebokke kelas 1. Terus diprotes loh. Terus satu ngomong ya nanti kita musyawarahkan lagi ya. Akhirnya dari dipindah kelas loro. Perkopian di area Kedung Songo ini tidak lepas dari campur tangan Belanda ya. Jadi Belanda itu kan memusatkan kopinya itu ada di Bandaran, kalau yang di dekat sini. Dan sekarang Bandaran itu masih beroperasi kebun kopinya, dan di Bandaran itu ada kayak tempat resto itu ya, resto dan kayak wisata mini. Itu apa ciri khasnya kopi. Ada 2 Bandaran di Mbawen dan di Jambu, dengan bangunan atau gedung lama kolonial Belanda. Di situ kita bisa ngopi, ada kopi macam-macam sih dengan harga yang lumayan premium. Kita skip, kita langsung nemu kayak semacam tumpuan batu candi ini sebelah kanan. Ini kalau dihitung dari bawah, dari tempat wisata, berarti ini candi yang ke-6 ya. Cuman nggak tahu ini candi ke-6 atau beda kelompok. Ini tok sejarah ini candi ya. Candi kan macam-macam fungsinya. Ayo sing ning ngendi iki? Sing ini kan iki. Perumasan Candi Perumasan. Tinggal kan. Setelah melewati candi kecil,
Ini kita masuk kembali ke area kebun kopi. Vegetasinya masih sama ya, kopinya dan tanaman pelindungnya. Dan kita sekarang melihat kawanan monyet itu berlarian di pucuk tanaman tinggi-tinggi yang menutupi kebun kopi. Kelihatannya itu lutung sih. Biasanya kalau di sekitar Ungaran sini lutung, kalau yang Ungaran bagian sini. Kita skip, langsung kita loncat ke ini ke ujung kebun kopi. Ternyata langsung kita ketemu area terbuka di sini. Lumayan bagus di sini vibesnya. Di depan nampak ada kayak kawah itu ya. Ya kawah kan lurus tembus kawah sing pemandian nih kono. Pemandian nih sana kawah. Iki ambune kok ngene bisa nek jadi satu area lho, satu lokasi. Apa? Anak tuluke ono ning sor kono nang. Mok ketok pas di lewat pas ning jalur wisata. Kok jalur wisata dia masuk tanaman kopi itu. Kalau lihat kanan kan ketok dulu. Berarti ini area dapur itu. Enggak ya. Sisa-sisa dapur. Mampu ya. Bener kan. Kayaknya nanti Kita di mana? Kita di berapa itu? kalian coba tandu tuh deh. Ini estetik ya. Diambil gambarnya lu. Nah, ngerti foto. Tenang, foto. Lagi nurono kan tembusnya kawah ini. Tadi apa terus kawah. Kita lanjut jalan lagi karena yang 3 sudah di depan. Kita masuk area kebun kopi lagi. Nah di sini tuh ada salah jalan, harusnya lurus dari candi tadi, lurus ke atas. Tapi kita ini belok kiri karena ngikuti jalan lebar ini. Akhirnya kan kita balik lagi nyari jalan yang benar, karena memang jalur yang aslinya nggak terlihat jelas ini, lebih jelas jalur yang ini. Pacetnya itu gantung ini. Yo, loket mah. Tapi aku cuman ketambalan ora kesedot nak lewat ini sing ketambalan Ismail ya yang parah. Jadi ini kita udah ketemu jalur Bantil atau jalur Tedeng atau jalur Naga 91. Nah di area sini itu masih banyak pacetnya karena di area sini sampai menjelang puncak itu kita banyak ketempelan pacet. Kita skip, kita ketemu tanjakan sangat ekstrim di sini. Itu kita lihat Bang Dian sampai setinggi itu dari kita, hampir 90 derajat ini, ya nggak sampai 90 tapi sekitar 70-80 derajat ini kemiringan nih. Kita harus pakai tangan juga, nggak bisa kalau cuman kaki, dan trackball tetap harus pakai menggunakan tangan. Nah ini makanya kameranya nggak Mas Ramu pegangin, Mas Ramu centelkan karena saking miringnya dan harus bergelantungan menggunakan tangan. Bukan bergelantungan sih, tangannya harus membantu meraih pegangan buat tarian. Ini ini posisi kepala Mas Ramu sejajar dengan kakinya Pak Dian. Jumat ya libur. Pada pendem berarti. Saya kan prenis 1 minggu rata-rata ngikuti ABG. ABG ini Jumat. Pendem Jumat ini. Semarang mana orang nggak Jumat tetap dikirimi. Ya Semarang kan memang Sabtu Minggu gitu kan. Ora. Lagi iki ya. Lagi berapa bulan iki kok. Wingi-wingi usah Jumat awal-awal ajaran baru ini. Minggu mlebu Jumat tren. Trennya Jumat Minggu. Jumat Minggu. Cuman yang begini Jumat
Jong. Cuma tetep ento. Spray tetep dikai. Kayak dikirimi. Lah sing Xiaomi Hah? mlebu jiko sego tok. Iya. Pandemi aku ngono gak. Terus saiki prene ganti 1 minggu. Cuman nek khawatir hilang. Kita nggak masuk, kita masuk. Berarti ini nek njaluk negara kan apa njaluk negara. Nek masih hukumnya gak ngemis nek njaluk negara. Masa Wisate. tergantung ustadz to. Nah iya. Nah sing ustadz Abu Bakar kuwi ora gelem deh kecuali ditawari. Tawari tray tetep diteri. Pasisnya kan untuk bantuan guru kan untuk bantuan apa kayak? Abu Bakar anak sih. Apa? Nur Wahid. Oh, iya anak kan. Anak beda. Baru aja santri ini piro selawe. Oh, saiki gur papat paling. Anak-anak dhewe. Anak dhewe ora wong njaba loro. Sing lanang enak sing wedok mbuh. Di sini tanjakannya masih lumayan panjang dan terjal sampai Mas Ramu ngos-ngosan seperti ini masuk di video Zaman dhisik kan untuk suaranya. zaman SBY kan. Ono bantuan. Dan meskipun ini kemiringannya seperti ini kalau kita istirahat itu masih rawan pacet di antara semak-semak ini. Kon ngajukne to. Terus sate kan tak omong Jadi bantuan kalau ngumpulin dokumen. Wah, jangan. orang lebih mengenal Lintah dibandingkan pacet ya. Kalau orang-orang umum, Mas Ramu juga dulu sebelum Hah? belum ketemu pacet di gunung masih menganggap Tapi yang menyedot darah itu Lintah bukan pacet, karena taunya kalau orang-orang Semarang itu, Semarang di kampungnya Mas Ramu ya, pacet itu padahal kan hasilnya siput tanpa cangkang, maksudnya nawarinnya itu ngaraninnya pacet. secara umum. Iya. Jadi dulu Mas Ramu taunya itu pacet dan Lintah. Pacet itu hewan yang tidak menyedot darah, kalau Lintah menyedot darah, tapi bentuknya sama, ternyata beda. Ternyata yang waktu itu Mas Ramu anggap pacet itu siput tanpa cangkang atau tanpa rumah, atau bekicot tanpa rumah. Gandeng lah. Burine pondok. Sedangkan pacet yang asli itu pacet yang ada di pacet itu adalah Lintah yang hidup di darat. LM. Sedangkan Lintah sendiri itu nggak ada di darat, dia itu adanya di perairan kayak di sungai, di got atau di sungai-sungai lah intinya. Sungai-sungai yang di alam bebas itu. Jadi kalau kita renang itu kadang-kadang pacetnya nempel di badan, atau kadang lebih parah dia bisa masuk di lubang-lubang telinga atau lubang hidung gitu. Itu yang paling bahaya. Kalau kita berenang di alam liar itu paling bahaya kemasukan pacet di lubang-lubang tubuh kita. Kalau cuman ketempelan sih nggak masalah. Kok pacet Lintah, iya bener Lintah. Nah kalau pacet itu adanya di darat, di daerah lembab-lembab seperti ini. Dia itu nempel di badan kita, kemudian menyedot darah. Nah waktu menyedot darah itu kan dia menggigit sambil mengeluarkan air liur, dan air liurnya pacet itu mengandung hirudin atau zat anti koagulan, jadi membuat darah kita itu tetap encer ketika gigit atau keluar dari tubuh kita. Karena kan secara alami ketika darah keluar dari tubuh kita dia akan membeku. Nah saat tubuh kita mengenali ada zat asing atau hirudin dari air liur pacet ini, tubuh kita akan memicu reaksi alami atau reaksi peradangan lokal yang menimbulkan rasa gatal. Yang menimbulkan rasa gatal itu air liur pacet yang anti koagulan ini. Selain itu air liur pacet itu mengandung anestesi alami atau pembius alami, sehingga pas dia menggigit kulit kita tuh nggak kerasa di awal, baru kerasa itu setelah si pacet itu menghisap darah. Jadi setelah beberapa saat ketika darah keluar, jadi pas menggigit itu kan kita nggak kerasa, kemudian darah disedot. Begitu darah keluar dari tubuh, baru tubuh kita itu mulai
mulai melakukan perlawanan dengan melakukan peradangan lokal. Nah, baru setelah itu jadwalnya kerasa. Nah, air liur pacet ini juga di beberapa orang akan menyebabkan alergi, reaksi alergi yang berat atau anafilaksis. Di kasus yang berat itu bisa menyebabkan orang pingsan atau demam selama beberapa hari. Untuk cara penanganan ketika digigit pacet itu tidak boleh langsung ditarik. Kalau ditarik darahnya bisa ngocor terus. Cara paling aman itu kalau kita nggak punya apa-apa ya udah biarkan saja dia sampai kenyang, dia nanti akan lepas sendiri. Kalau ditarik itu ada dua kemungkinan. Kalau darah kita sehat itu langsung mengumpal, ya ngocor sejenak tapi langsung mengumpal, tapi ada juga yang mengocor terus seperti kasusnya si Fakih ini saat ini yang bersama kita. Ya, cara paling alami ketika mendaki di gunung itu jangan lupa membawa hand sanitizer. Kebetulan Mas Ramu selalu membawa, karena hand sanitizer itu termasuk peralatan P3K yang non oral ya, jadi bisa dipakai macam-macam. Ketika makan bisa digunakan untuk membersihkan tangan kita kalau kita makan muluan atau makan pakai tangan, atau membersihkan peralatan makan kita, karena kan di gunung itu nggak boleh membawa tisu basah. Kalau membawa ya jangan dibuang di gunung, dibawa turun lagi. Semua sampah pokoknya bawa turun lagi. Dari sana kemarin waktu terakhir kesini itu kita ke sana, naik ke sana terus turun sini, udah sini. Ini kita skip ya, kita udah langsung nyampe puncak. Sekarang kita menuju puncak Naga. Sekarang itu jalurnya sudah jelas dan penandanya juga sudah jelas. Yang pas sebelum ini kan penandanya nggak ada, jadi Mas Ramu tuh kesesat, nggak menemukan puncak sama sekali. Tapi ternyata ini adalah puncak yang waktu itu kita istirahat makan siang. Jadi ternyata namanya puncak Naga. Kalau yang pas pertama kali Mas Ramu kesini juga di sini ada plang namanya, cuman Mas Ramu lupa namanya puncak apa. Sekarang jadi Mas Ramu kan 3 kali kesini. Yang pertama jelas jalurnya, ya bukan jelas sih, tapi ada sisa-sisa masih jelas. Itu yang kedua itu belas hilang jalurnya dan nama puncaknya enggak ada. Sekarang sudah ada lagi. Ini ada namanya Puncak Naga 91. Ini apa anda Hills? Setelah istirahat sejenak di puncak Naga 91 dan foto-foto, ini kita mau lanjut lagi jalan ke puncak Tedeng, karena puncak tujuan utamanya ya Tedeng itu, yang seharusnya view-nya lebih bagus dibandingkan sini. Trekking Palemu buat tinggal. Ya orang gitu oke. Kok berapa? Di sekitar puncak ini masih banyak ini lumut atau hutan lumut istilahnya. Hutan lumut, walaupun di bawahnya sudah banyak area hutan yang tergerus menjadi ladang dan kebun kopi, tapi alhamdulillah di sekitar puncak masih banyak hutan seperti ini. Ini kita masih memastikan jalan ke arah puncak Tedeng di sebelah mana. Kita lihat peta. Kembali cerita tentang penanganan pacet atau lintah ya. Jadi ketika kita mengalami gigitan lintah itu, kalau orang kan setaunya itu dikasih air tembakau, tapi kan itu kalau orang tidak merokok harus membawa air, mencari tembakau kan agak susah itu.
Ya paling efektif ya pakai hand sanitizer, karena hand sanitizer kan itu serbaguna, semua orang bisa pakai untuk sterilisasi tangan dan peralatan makan gitu, atau sterilisasi luka kalau kita sedang terluka. Nah, kalau kita mengalami gigitan pacet pun kita bisa langsung semprotkan ke arah pacetnya, maka dia langsung melepaskan gigitannya. Itu paling efektif dan efisien karena multifungsi. Kalau kita harus membawa air tembakau, itu kan kita harus menyediakan space khusus atau effort atau usaha khusus untuk penanganan pacet. Dan selain air tembakau itu bisa juga kita gunakan garam, baik garam aslinya atau air garamnya. Kalau kita siramkan ke pacet itu pasti dia akan mengkerut, karena pacet kan hewan berlendir. Nah, hewan berlendir itu kalah dengan garam karena dia akan mengalami istilahnya apa ya, cairan di tubuhnya itu akan kesedot ke garam. Kalau istilah kimianya itu terjadi peristiwa osmosis. Osmosis itu perpindahan cairan dari satu zat yang padat ke zat lain melalui membran permeabel. Nah, kulit dari pacet ini bersifat sebagai membran permeabel. Dia fungsinya untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Makanya ada lendir-lendirnya di kulitnya. Nah, ketika kita kasih garam, maka akan terjadi peristiwa osmosis ekstrim, di mana cairan dari dalam pacet itu akan kesedot semua ke arah garam, sehingga hewan-hewan lunak itu akan mati kalau terkena garam. Mati ya karena itu jadi kering karena cairannya kesedot. Nah, mitos garam ini bisa mengusir ular itu salah, karena ular kan hewan bersisik, bukan hewan berlendir. Jadi bisa juga sih dilihat di YouTube itu udah banyak demo di mana garam itu tidak efektif mengusir ular, hanya mitos. Dimana dulu kita kalau pramuka atau perkemah itu selalu dipesani orang-orang untuk menabur garam di sekitar tenda untuk mengusir ular, itu salah. Yang bisa mengusir ular itu ya bau-bauan menyengat. Kalau kita nggak ingin ada hewan ular masuk ke tenda, ya di sekitar tenda bisa dikasih pewangi semacam camphor atau kapur barus atau pewangi pakaian kalau kita membawa cairannya. Ini kita skip, kita ganti kamera HP karena memori di kamera Insta ternyata habis. Mau ganti males karena kita sudah di penghujung puncak Tedeng. Jadi kita udah di istilahnya di layar puncak Tedeng dengan tanjakan yang lumayan ekstrim, dengan tracknya full semak-semak seperti ini ya. Ternyata agak feedback ya karena kena sinar matahari ya. Ini apa gambarnya. Jadi kita tadi dari arah kiri, sebentar ini kita menyesuaikan lah, itu dari arah sana. Tadi kita dari puncak sana terus turun ke lembah, kemudian naik ke arah sini, ke arah kita berdiri saat ini. Di depan ini ada hutan lumutnya, bagus ya hutannya. Jadi area sini tuh termasuk area yang sepi pendaki, kurang peminat. Selain akses yang agak susah, view-nya juga tidak terlalu bagus sih kalau menurut Mas Lamu. Kalau yang suka view terbuka ya, kalau yang suka gunung bagus di sini view-nya. Hutannya kayak gini, indah sekali hutan lumutnya. Nah, itu kita tadi dari arah situ kita zoom ini posisinya. Mas Ramu tadi turun dari jalan yang sekarang dituruni sama Mas Ahmad dan Mas Dian itu, kemudian turun ke lembah di depan ini, di bawah ini, yaitu turun kemudian naik ke punggungan atau ke puncak yang sekarang Mas Ramu berdiri, yang ke arah puncak Tedeng.
Kita lanjut naik lagi. Kita sudah ketemu tanjakan terakhir ini sebelum nyampe puncak Terding. Tanjakannya lumayan miring nih, tapi masih bisa jalan tanpa pegangan, atau masih bisa 2 WD tanpa harus 4 WD atau 3 WD pakai bantuan tangan, walaupun sangat miring ya. Dengan vegetasinya full semak semacam ini. Jadi puncak Terding itu puncak yang area terbuka, di seberangnya puncak Bodak persis. Dan ternyata kita sudah di penghujung cerita kali ini, cerita pendakian dari Dung Songo ke arah puncak Terding lewat jalur Bantir atau ketemu jalur Bantir, dan akhirnya kita sudah nyampe di puncaknya. Seperti ini penampakan puncaknya. Di depan situ ternyata ketutup kabut puncak Bodaknya. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Sampai ketemu kembali di part selanjutnya dari series pendakian ini. Series nanti part selanjutnya part turun dari puncak Terding ini menuju pemandian air panasnya. Ini ada pelangnya. Mas Ramu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.